Oke, sudah direkam. Kita mulai saja. Pak Selesai, Pak. Sudah berapa gabung nih? Semua ya? Ini Bu Sony ini ada 2 ini, Pak. Oh, beliau memang gitu. Dia Iya, pakai Pak. Yang belum masuk. Pak Siap. dia Yang pakai belum 2 masuk siapa ini? device ini. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8. Berarti yang kurang, yang siapa yang belum ada? Bu Dewi. Bu Oh, Dewi, ya, sedangkan itu. Kegiatan Dewi, terus Bu Elvira. Bu Elvira sudah ada. Bu Elvira ada ini. Nanti dia Bu Elizabeth yang enggak ada. Hasan, Pak Hasan Laoda. Oke, sebentar ya. Oke. Kita mulai saja. Nanti supaya cepat. siap. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak pengawas semua. Ini agenda sinkron keempat. Kayaknya nanti mungkin Bu Lilis akan posting lagi untuk sinkron yang untuk penutupan mungkin. Saya belum tahu nanti. Ya, nanti ada penutupan sinkron ataukah nanti bentuk daring atau luring saya belum tahu. Ya. Tapi sudah ada skema untuk nanti untuk penutupan. Jadi ini agenda sinkron untuk diskusi dengan fasilitator untuk yang keempat atau yang terakhir mungkin. Agenda hari ini sebenarnya kita akan mencoba merefleksi, mengulas refleksi yang Ibu Bapak kirim. Cuma yang saya lihat di LMS yang mengirim baru 2. Baru 2 orang yang mengirim dan sudah saya nilai. Itu. Oh, belum ya. 2 orang sudah mundur dari ya. Aksi nyatanya. Ya, yang sudah mengirim refleksi Pak, refleksi tugas 4.6. 4.3, maaf. 4.3. Untuk fasilitator ya. Kayaknya Pak Lahab sudah kirim itu refleksi karena saya lihat. Ya, sudah ada 2 begitu, Kak. yang mengirim. Kalau saya Ada belum, semua di Pak. sini. Saya belum Ini kayaknya. dia. Jujur belum. Ini Menunggu dia. sinkron. Sekalian dan laporan. Kalau bisa jangan mepet-mepet karena tanggal 27 terus sudah mengirim hasil. Siap. Ya, yang di aksi nyata juga ada yang belum. Nah, jadi agenda kita akan mencoba untuk merefleksi pembelajaran yang sudah ada tentang pengalaman menggunakan coaching di dalam pendampingan kepala sekolah. Kemudian kita akan Ibu Bapak nanti di 4.6 diminta untuk memberi masukan tentang keterlaksanaan program ini. Ya, jadi ada masukan secara keseluruhan keterlaksanaan program yang nanti akan menjadi bahan untuk penutupan. Ya, penutupan belum tahu agendanya kapan, tapi sudah ada di template-nya itu sudah disiapkan dan tadi grup nasional juga sudah diinfokan tentang diminta siapa? Diminta yang berhak menerima sertifikat. Saya belum bisa kirim. Ya karena belum saya nilai semua. Khususnya yang agenda ini. Yang kemarin video aksi nyata juga beberapa sudah saya nilai tapi yang lain belum. Ya. Sebelum kita masuk ke refleksi ya tentang ini, nanti ada 2 volunteer yang nanti akan mencoba berbagi praktik baik apa saja yang sudah, nanti yang lain bisa mengikut supaya cepat diupload, supaya cepat saya beri nilai ya. Saya harapannya semua dapat sertifikat, jangan sampai sudah capek-capek kita tidak dapat semua. Amin. Nah, supaya bisa dapat sertifikat, saya infokan dulu rubriknya ya. Rubriknya saya perlihatkan supaya Ibu Bapak ngerti. Ya. Oke. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak.
Nih, rubriknya nanti ada beberapa aspek. Yang aspek pertama untuk partisipasi peserta dalam mempelajari pembelajaran di LMS. Itu nanti Bapak perhatikan di poin-poinnya 1.21 ya. Di sini nanti harus centang hijau. Kemudian 1.10.1 pastikan juga sudah hijau. Nih. Karena ini nanti by system nanti yang mengolah nanti sistemnya. Kemudian 221 juga pastikan sudah hijau. Cara menghijaukannya dengan klik done. Toh. Ada done di situ. Kemudian 2.91 juga usahakan sudah hijau. Kemudian 321 hijau juga. Kemudian 381 juga hijau. Ini. Oh, masuk lagi. Oke. Kemudian untuk kehadiran. Nah, ini kehadiran ini nanti di poin di sinkron 1.9 di sini tepat waktu. Kemudian mengaktifkan kamera. Nah, ini dipantau juga tim pusat tim. Kemudian aktif. Demikian juga 2.7 sama ya. Tepat waktu, on cam, kemudian aktif. 3.6 juga sama. Rubriknya memakai kriteria hadir tepat waktu, on cam, dan aktif. 4.4 juga sekarang kita masih 4.4 kita juga sisi sekarang 4.4 hadir tepat waktu, on cam, kemudian aktif. Masih ada 4.5 nanti di bagian penutupan kayak ini. Nanti diusahakan ini ada 3 tepat waktu, on cam, kemudian ada 45 sesi inspirasi. Nanti di sini ada masih ada dua kali sinkron setelah ini. Nanti hadir tepat waktu, kemudian penutupan juga hadir tepat waktu. Karena ini nanti dipantau oleh sistem ya supaya nanti Bapak kita poinnya semua maksimal semua. Saya enak juga kan ini. Saya harapannya semua dapat sertifikat lah. Kemudian yang berikutnya, aspek berikutnya dalam sisi asinkron. Diperhatikan nih Bapak di poin 141 lagi. Jadi perhatikan lagi 141. Nih, Bapak menjawab pertanyaan yang diskusi. Ya. Kemudian 1.4.2 juga diusahakan menjawab pertanyaan. 143 juga seperti itu. 241, 343, 3.4.4. Ya. Ini yang sampai yang bagian. Kemudian berikutnya yang asinkron, ini tugasnya. Pastikan tugasnya Bapak yang di poin 151 sudah. Kemudian 1611, 173, 110, 2.5.1.1 tentang kuisnya, 2.5.2.1, kemudian 2.8, 2.9, 3.7, 3.8, dan 4.3. Nah, ini yang sekarang kita yang jadi basisnya di sini. Yang hari ini yang ini sebenarnya. Nah, kemudian melakukan refleksi. 13, 110, 23, 29, 33, 38, 46. Pokoknya ada semua. Tuh. Jadi itu Ibu Bapak ke rubrik penilaiannya. Saya share saja supaya Bapak mengerti, jangan sampai nanti ada yang
merasa kok saya kok begini ya nilainya. Ini saya share dan sebagian besar hampir 95% itu yang mengakomodir adalah sistem LMS. Saya mungkin hanya bagian menambahkan tentang off cam segala macam. Ya, tapi saya usahakan nanti bisa itu masuk. Tapi kalau yang ini yang kayak seperti 3.3 tugas wajib nanti tidak mengerjakan, nah ini nilainya akan diakumulasi by system. Jadi saya hanya tinggal menambah-nambahkan saja sebenarnya. Ya. Jadi ini yang seperti ini saya share supaya Ibu paham betul bahwa memang kegiatan kita ini agak lumayan rigid ya. Lumayan rigid, lumayan ya gitulah. Jadi itu yang untuk pertama. Kira-kira bagaimana? Tambah pusing. Pak Sarda bagaimana Pak? Pusing Pak Sarda? Pusing, Pak. Pusing. Jadi Saya Pak, juga pusing. Pak Fasil, pasti saya isi saja, saya tidak ngerti kode-kode, yang penting kosong Ya. saya isi. izin Pak Yang penting Fasil. Asal kosong saya isi. Ya. Bagaimana? Ya. Asal kosong diisi. jangan sampai kosong. Usahakan juga ini saya lihat ini hanya sedikit yang membalas diskusinya teman lain. Ini jadi nilai juga diakumulasi oleh sistem itu. Ya, kemarin yang menjawab kan kayak Bu Elvira menjawab temannya Pak Laubi, kemudian menawar menjawabnya tentang Bu Majak Uleng, itu segala macam. Tapi kalau yang lain pasif lah nanti tidak masuk itu. Itu nanti di grade langsung di grader oleh sistem. Bukan saya yang mengakumulasi, bukan saya. Berarti diskusi yang dijawab oleh teman itu harus ada juga ya, saling Iya Pak. Misalnya Pak Laubi menjawab diskusi, nanti Pak Sardra langsung komen gitu. Pikiran saya nanti Pak Fasil yang komen ya sudah selesai. Waduh. Pak tidak bisa, Pak. Saya Pak Fasil punya tidak kewajiban. bisa kayak itu dibenahi ulang, Pak. Dilihat kembali, kita punya pekerjaan. Oh iya. Saya lihat kembali. Atau sudah terlambat, Pak? Ya. Diedit Tapi bisa ada Bu, tapi lebih baik saran saya jangan diedit, tapi Bu buat komen baru. Oh ini perbaikan saya Bisa begini, kita komen begini. kembali. Oh, berarti Iya. masih bisa dibuka kembali apa dari pertama sampai sini? Bisa. Sampai tanggal 30 bisa. Kan belum ditutupin layan mungkin ini, Pak. Belum. Masih Nanti, bisa. Tapi jangan Nanti, mepet-mepet saya yang celakan. berarti Pak Fasil nanti Lembur. jawabannya teman Waduh. Pak, kita komen ya, Pak? Iya, di komen Bu. Karena itu langsung dimasuk di grader Bu. Dan saya Siap, punya siap. kewajiban untuk mengkomen, karena saya juga dinilai juga. Padahal Pak Fasil saya punya maksud, yang saya jawab itu adalah merupakan hasil jawaban saya dan dikomen oleh Pak Fasil. Itu tadinya. Ya. Itu kewajiban saya Pak. Ternyata Kalau saya diskusi kewajiban. itu teman-teman. Iya, maksudnya supaya hidup gitu. Oh, iya. Arahnya supaya begitu. Ceritanya begitu. Makanya itu ya, makanya saya tampilkan sekarang supaya Ibu Bapak ngerti loh. Oh, memang aktif tuh dinilai sistem itu. Jangan nanti misalnya ada yang tidak lulus, wih salahkan saya. Waduh, celaka saya. Wih, sudah capek ternyata tidak keluar sertifikat gitu. Nah, saya munculkan memang aktif segala macam. Yang saya yang bisa bantu nanti di off cam-nya, kemudian diskusi aktifnya itu saja yang bisa saya bantu di situ. Yang sisanya by system. Begitu. Kira-kiranya begitu. Ya. Ada Maaf, Pak Fasil. silakan Pak. Silakan Pak. Kaitannya dengan tugas aksi nyata, yang video coaching itu kan ada satu yang opsional itu. Atau tetap kita berbuat, Pak? Ada dua itu yang diminta. Kalau Bapak punya cadangan rekaman Pak, usahakan aja Pak ada. Oh gitu ya. Ya, Iya. walaupun tidak masuk penilaian nanti bisa saya masukkan di keaktifan. Boleh. Kalau ada cadangan Pak, kalau ada cadangan. Kayak pasar kan banyak cadangan itu. Iya. Makanya biasanya kalau pendampingan diusahakan didokumentasikan pakai video. Karena itu penting untuk ke belakang-belakang. Ada lagi yang mau, sebelum kita masuk ke nanti kita bagi praktik kebetulan ada 2 orang yang ada di sini. Mengenai disinkronus yang lalu, Pak, saya terus terang saya berada di jaringan yang tidak bisa dijangkau, Pak. Jadi ini Aman, Pak. mungkin juga. Aman pula. Kalau soal itu aman Pak. Yang penting itu tugasnya itu Pak.
Iya, iya. Nah, saya Jadi lagi kalau saya usahakan itu, saya kan punya alasan. Tuh. Mm-mm. Tapi yang tugas-tugas itu yang diskusi ya itu saya nggak bisa menolong gitu. Oh, iya, iya. Insya Allah. Nanti Ya, kita. Bu Elvira bagaimana? Makasih Pak Surip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, videonya saya baru rekam tadi dengan kepala sekolah untuk Nggak apa-apa. tugas 3. Iya, minta maaf. Penting Nggak apa-apa, Bu. ya, kemarin Ya. saya tidak melihat petunjuk, saya refleksi ternyata perencanaan ya. Makasih Pak, itu informasi. Insya Allah. Ya, makasih Bu. Ibu Bapak bisa lihat nggak yang di bagian akhir di setelah coba dilihat di 4.7 itu ada nggak di situ ada rubriknya muncul nggak dari sisi peserta? Saya nggak tahu ya. Coba dilihat LMS-nya saya nggak ngerti. Kalau bisa dilihat bagus itu. Jadi bisa memantau betul atau hanya saya yang bisa lihat ya? Ada Pak, kita sampai 4.6. Kita nggak bisa. 4 ini, oh ya, Iya, nanti saya share saja sampai kalau begitu. Sampai 4.6, Pak. Kita sampai di 4.6. Baik, baik. Nggak ada di situ nggak ada anu ya? Coba saya lihat. Nggak, Ya izin juga Setelah Pak, mungkin menuju. saya saling mengingatkan juga untuk seksi coaching video itu ternyata ada instrumen yang kita harus ini, terutama hasil pengamatan kepala sekolah. Mungkin itu saya Yes. itu Iya. yang saya ini sebenarnya saya komunikasi sama teman juga, ternyata teman juga nggak tahu bahwa itu ada. Dan yang untuk yang 3 itu juga ada malah dengan perencanaan untuk kepala sekolah. Mungkin kalau tidak salah ini. Iya, sudah saya share di grup kayaknya Bu kemarin. Iya, iya. Kemarin kayaknya Makasih sudah. Pak. Ya. Itu dikirim juga ke itu Ibu Elvira. Ada, Upload cuman juga saya nggak itu? dapat tempat nguploadnya di mana. Saya udah isi Iya, semua, tempat tapi kan nggak ada nguploadnya tempat di mana? nguploadnya. Ya, Ya, ini yang Vicky, perlu Bang. diperjelas. Jadi kalau saya jadinya berpikir bahwa itu hanya untuk masukan buat kita aja untuk refleksi. Karena saya nggak dapat Ah, Betul, Bu. Saya juga. uploadnya. Karena saya cari juga tempat uploadnya nggak ada. nggak ada Di ya? rencana Saya nggak bisa pendampingan lihat masalahnya. iya dengan umpan balik KS terhadap cara pengawas berkomunikasi Iya. itu Pak. Hmm. Nggak ada. Maksudnya itu yang sama komunikasi. Ya, Jadi itu untuk juga. refleksi aja. Coba. Atau ada yang bisa tampilkan? Saya tidak bisa lihat dari sisi pesertanya. Yang itu. Kayaknya bonus itu, Pak. Bonus kayaknya itu. Ya makanya saya belum Ya. yang kayak Bu Dewi tadi nggak ada Nanti tempatnya, saya udah nggak ngerti saya. masih Kita terutang Pak. Ini Pak, Tercatat isinya terutang kalau manual. kita tidak upload. Iya, nggak ada tempat Hmm. mengupload. Jadi hanya berupa tugas itu lalu kita mengisi ini instrumen yang ada. Saya pikir nanti akan diupload, tapi ternyata enggak. Tapi instrumennya udah diisi sih sama kepala sekolah. Oh begitu, nggak ada tempat untuk upload instrumennya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya jadi saya berpikir, oh ini mungkin untuk kebutuhan kita aja, untuk refleksi, untuk bagaimana Iya. untuk kita. Coba, Masa juga saya begitu, lihat. Dan bahan pengawas. rujukan saja untuk kepala Bentar sekolah, ya. tidak sebagai Iya. pengawas. Mm-mm. Kalau saya lihat tugas aksi nyata 3.7. Saya lihat. Di titik 7.1. Nggak ada nilai link. Di sini ada 2 link. Ada. Mungkin dimasukkan di kalau di komennya bisa nggak? Coba saya share screen ya. Coba share screen dulu. Mungkin setelah Ibu Bapak di share screen. Kelihatan ya? Yang ini. Yang di bagian ini. Ini kan ada Iya, jadi file attachment ini. Nih. kalau di kami Ada nggak kan sih? nggak tampilannya seperti itu, Pak. Nggak. Jadi ketika kita klik Nggak, untuk waktu- mengirimkan hanya di ini aja, hanya untuk tautan menggunakan dari web atau dari tautan link. Jadi itu aja. saja. Linknya hanya dia aja. Betul, Bu. Udah betul. Nah, maksudnya setelah Bu Dewi mengirim kan Mm-mm. itu pasti muncul tampilan seperti ini. Nggak muncul, Pak. Nggak ada lagi. Jadi kita Untuk komen, hanya Bu. dikirimkan, Untuk komen. Ya. ya. Untuk komennya, Bu. Untuk memberi komen. Di komen. Ada itu. Iya, ada kan komen Saya kan? lihat Kita dulu ya, lihat. Pak ya. Ini video aksinya Pak Nasir. Nih, mengkomen.
video aksi nyata percepatan coaching. Ini kan sudah di-attach. Ya. Nih, Oh, ada ya? ada. Iya Pak. Coba dites. Saya lihat ya. Saya udah lihat Oh, Pak. Jadi kita oke. disuruh mengerjakan lagi. Jadi kita lihat di tugas di aksi nyata di 2 titik berapa itu di situ saya ada keterangan mengerjakan 2, tapi 1 yang sudah dikerjakan. Kemudian saya disuruh mengerjakan lagi. Ternyata memang ada tempat untuk manipulasi itu Ya, instrumen itu. Saya coba nanti ya Pak. caranya ini saja sih. Kalau saya, baik gampang. Kalau saya ketika saya masuk kembali kan di 7 tadi kan di situ ada komentarnya Bapak. Itu aja. Jadi hanya bisa saya baca komentarnya Bapak, lalu di sini ada kata tanpa komentar. Misalnya kalau saya ingin menambahkan komentar, apakah maksud Bapak di situ saya masukin? Ya, di situ. Coba Ibu tambah komen Itu coba. aja. Coba Ibu tambah komen coba. Tapi attach file aja, file yang tadi. Coba kita lihat. Ini kan? Oh, kalau tag file maksudnya? Oh ya, kalau Ya, tag file saya belum yang ini. tahu. Ya, Coba Bu, tes lihat. tes. Ya ini saya Atau lagi Ibu tulis, Dewi kalau bisa. ini saya lagi tulis Ibarat komen itu. nih. Tapi ya bisa kalau untuk nambah file. Bisa ya? Oke, bisa kalau tag file dia nanti munculnya choose file. Kalau kita Sip. tulis komen memang hanya komen aja, tapi di situ ada tag file. Kalau kita Ya. klik nanti ada choose file di situ. Oke. Maksudnya Yes, kalau di situ gitu. ya udah nanti kami kirim. Oke, begitu saja. Kita buat gampang-gampang saja. Jangan dibuat ruwet. Sudah susah hidup ini, Bu. Ya, Opi lagi tidur, Nak. Nggak bisa main dulu ya. Bagaimana? Oke. Sudah ya. Jadi sudah seperti itu ya. Oke, sudah. Sekarang kita coba. Saya mau coba kita ice breaking dulu. Tapi lihatnya di chat. Ice breaking tapi lihatnya di chat. Oke ya. Ibu mau coleng. Ini clue-nya. Nah, ini deh. Clue-nya. Saya masukkan. Tek. Siska beli kelapa. Kalau Ahmad beli apel. Kalau Indarto beli tomat. Nah, kalau Lilis beli apa? Supaya tidak stres. Lombok. Coba. Lombok besar. Lombok besar. Kenapa lombok besar? Coba diperhatikan baik-baik. Kelapa. Siska beli kelapa. Kurang dulu, gimana? Beli kalau Lilis beli Kalau Lilis, Iya, mikir ya. Supaya tidak ngantuk. Ini saya sudah mengantuk jam-jam kritis ini. Kan yang minta sore kan Bapak sendiri. Siska beli kelapa, Ahmad beli apel, Indro beli tomat. Kalau Lilis beli buah semua nih. Beli semua. kelapa, Buah semua. tomat, Habis kelapa, apel, tomat. Jadi Papaya. Lilis Coba diperhatikan clue-nya. Perhatikan betul-betul di clue-nya itu. Sebelum saya kasih yang nggak susah lagi. Siska beli kelapa. Ahmad beli apel. Indarto beli tomat. Berarti Lilis beli apa? melon. Karena semuanya bulat, Pak. Melon. Karena kelapa bulat, apel bulat, tomat bulat. Papaya. Jadi bulat. Papaya lonjong. Nanti belum ketemu nih. kelapa berair. Oke, berikutnya saja. Berarti kalau Lilis beli semangka. Yang gilasnya Lilis bulat. semangka? Tidak. Bu Elvira serius sekali. Oke, sekarang yang ini, yang kedua. Bumi itu bulat. Bulat-bulat. Cluenya, petunjuknya bumi itu bulat. Kalau 50 tambah 20 itu sama dengan 2. 17 tambah 30 itu 1.
105 tambah 200 sama dengan 3. Kalau 140 tambah 100 berapa? Ya, siapa yang jago matematika ini? Bukan matematika nih Pak, logika. Bukan matematika ini. Kalau secara normal Pak Fasil nggak masuk di akal ini kalau 50 tambah Nggak masuk 22. ya. Petunjuknya Pak, petunjuknya. Bukan lah ini logika numerasinya Pak. Petunjuknya, lihat, bumi itu bulat. Bulat. Ada 4. 50 tambah 20. Bumi itu Dari mana 4 Bu Dewi? Ya karena bumi itu bulat, jadi saya bulatin aja jadi genap. pokoknya segala cara yang ditempuh. Clue-nya, diperhatikan clue-nya, petunjuknya. Bumi itu bulat. 0. 0. 0 salah. Kalau bulat kan. 1 salah juga. Aduh, berarti ibu bapak tidak gaul ini di tebak-tebakan anak-anak ini. Ini banyak di TikTok. Kelahiran di Kalau zaman pelatihan tahun 60-an ke bawah Pak, nggak ngerti ini. Padahal kita Itulah, semua Gen Pak. Z loh. Kita semua Nah, Gen Z. yang dihadapi Pak Sarda dan Bu Dewi kalau sering keliling sekolah itu harusnya begini Pak. 3 Pak, 3. 3 Pak. 3 dari mana Pak? Iya, 3 Pak. iya. Ya, dari nolnya Dari itu ada 3 Pak. 140. Nolnya 3, mantap. Nah, saya Oh, Nolnya 3. saya bulat. sudah kepikir lah, 3 ini. Betul. Ya, itu Pak. oke. Itu baru oh iya. Itu nanti dipakai Pak di pelatihan. Iya. Satu lagi. Oke, satu lagi. Masih clue-nya masih bumi itu bulat. 6 tambah 9 itu 2. 4 tambah 80 3. 20 tambah 68 itu 4. Sudah naik level 188 ini. tambah 9 6 Pak. 6. 6. Adminnya enggak boleh menjawab itu admin. 6 Pak. Saya dapat 6 6. dari mana itu? 6 dari mana itu? 6 itu dari bulatnya itu. Bulatnya itu 8 ada 4. Bulatnya Terus? 9 ada 2. Jadi 82. Mantap. Pak Sarda kalah. Kalau main game. Korbannya kolektif sama kalah sama korbannya konsep. Oke, sekarang sekarang saya tebak pakai ini harus insting ini Pak. Ini clue-nya adalah tangkap nyamuk. Ya, tangkap nyamuk coba. Ada berapa nyamuk yang tertangkap? 1. Adakah? Nggak ada nyamuk. Ada berapa? Ada berapa nyamuk yang tertangkap? Bisa 1, bisa tak terhingga. Jadi Satu kali logiknya Pak tepuk, mainannya. 1 nyamuk. 3 kali tepuk, Ada berarti 5 3. Pak. Ada 5. Iya. Ada 5. Kalau sekarang saya tanya, masih nyamuk? Ya. Oke, sekarang saya coba. Kalau sekarang berapa jumlah nyamuk tertangkap? Ada berapa nyamuk yang tertangkap? Ada 5. Kalau sekarang berapa jumlah nyamuk ketangkap? Yang tadi 5. Kalau sekarang berapa jumlah nyamuk tertangkap? Nggak ada karena udah ditangkap Tidak ada. tadi Pak. Oh, Nggak ada karena udah ditangkap tadi. ya ini sudah pada lari. Ada 6. Ada 6. 6-nya dari mana nih Pak? Nah, sekarang berapa? Sekarang 2. 1. 1. Iya, kan sekarang hanya 1 kata.
permainannya jumlah nyamuk tertangkap. Clue-nya di situ, Bu. Yang dihitung jumlah katanya. Iya, iya. Ada berapa nyamuk tertangkap? Ada berapa? 5. Aduh, ini pertanyaan calon. Ini, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Iya, betul. Oke, terakhir. Supaya ini untuk inspirasi Bapak nanti kalau ketemu memelatih toh, lagi kayak Bu Dewi itu kan banyak bergerak di sekolah, Pak Sarda banyak, Pak Nasir juga banyak toh. Iya, iya. Sekarang ini clue-nya all around the world. Berkeliling dunia. Kalau sekarang saya di Australia, 3 jam lagi saya sudah ada di Swedia. Tetapi kalau saya sekarang di Amerika, 4 jam lagi saya berada di mana? Sebenarnya di mana beradanya ini? Adminnya ikut-ikut. Di Roma. Makassar. Jawabannya admin benar, tapi nggak boleh ikut-ikut ya. Di Australia, sekarang di Australia 3 jam lagi berada di Swedia. Kalau di Amerika 4 jam lagi berada di mana? Roma. Di Italia. Singapura. Singapura. Kan A Australia, Swedia, Ah, A S. ah. Berarti Amerika, berarti S juga Singapura. Singapura. Logikanya hampir masuk, Bu, tapi masih salah. Kalau sekarang Jawaban Roma tadi benar. Bisa Roma, bisa Rwanda. Kita perhatikan di Australia, 3 jam lagi, berarti 3 huruf setelah A, berarti kan S. 3 huruf. Setelah Amir. huruf A di depan. 3 jam berarti 3 kata, 3 huruf lagi. Berarti kan 3 jam S. lagi. Berarti Amir. ya. Huruf lagi. Menger. 4 Kalau jam. Amerika berarti 4 hurufnya kan R. Oh. Berarti di Roma, Hmm. di Rwanda, begitu. Untuk supaya tidak terlalu stres. Logikanya Mau jawab nggak Singapura. Ini tebakan-tebakan anak Gen Z, Pak. Iya. Iya, oke. Harus sekolah Sudah lagi cukup, nih, Mak. Nasir. Weh, Harus sekolah lagi. sekolah lagi nih. Jangan lama di Launti. Weh, Apa di laut? Baik, kita sudah ya, ice breaking-nya sudah deh supaya tidak terlalu stres. Baik, kita coba di agenda intinya kita akan mencoba merefleksi. Mungkin kita coba yang sudah mengirim bisa berbagi dulu. Karena sudah ada format ya. Formatnya sudah terima kan? Format refleksi? Format refleksi sudah terima belum, Bu? Sudah. Oke. Sudah. Kita sekarang coba melihat yang sudah mengerjakan itu ada 2, Bu Maja Oleng dan Pak Laubi, sudah saya nilai. Saya komen yang singkat dulu. Nanti saya review lebih lanjut. Mungkin Pak Laubi atau Bu Maja Oleng silakan bisa berbagi dulu. Salah satu siapa dulu? Yang mana ini? Pak Laubi silakan. Share screen, Pak. Oh, screen. Yes. Supaya yang lain juga tahu cara mengisinya. Tunggu Pak Laubi. Waktu kita hanya 90 menit, jangan terlalu lama. lebih cepat lebih baik. Yes. Supaya kerja yang lain-lain toh. Nanti yang rubriknya saya kirimkan di grup. Siap. Supaya dicek satu-satu. Pak Laubi, masih monitor? Oh, putus. Saya rusak punya file ini. Kenapa?
Saya sudah share, mungkin jaringan saya tidak bisa akses mungkin ini. Saya share screen kan saja atau bagaimana? Oh ya, boleh Pak. Oke, stop dulu Pak, stop share Pak. Putus. Putus deh. Oke, saya coba share screen. Kelihatan? Terlihat tidak? Sudah. Pak kelihatan. Oke. Belum Pak. Kelihatan, kelihatan. Kalau dulu. Saya pandu, Pak. Oke, silakan, Pak. Pak Lobi masih? Ya, baik. Terima kasih. Bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Ya, Jelas sekali, Pak. Ya, Jelas, bagus. Pak. Saya sudah melaksanakan refleksi terkait kegiatan yang kita sudah pernah laksanakan, beberapa bagian kegiatan mulai dari pertama, dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di bagian keempat dan juga sudah berada di penghujungnya. Yang pertama, prinsip coaching. Di situ saya refleksikan bahwa prinsip coaching dalam pendampingan kepala sekolah yang saya telah lakukan adalah pertama dengan kemitraan. Ada beberapa hal di situ saya sudah menerapkan tentang kemitraan ini, yang mana kepala sekolah ada kemajuan dan kepala sekolah merasa diberdayakan. Sudah nampak hal ini, kepala sekolah sudah bisa membuka ruang untuk bercakap terkait dengan permasalahan yang ada di sekolahnya, terutama yang hubungan dengan penyusunan program untuk 6 bulan ke depannya. Tentunya pada saat saya melakukan coaching dengan kepala sekolah dalam menerapkan prinsip kemitraan ini, saya merasa belum bisa maksimalkan dalam percakapan, karena kepala sekolah atau coaching dilihat dari sisi emosional, ekspresinya itu masih ada tanggapan posisi bahwasanya kepala sekolah dan bawahan itu seolah-olah masih ada bawaan percakapan antara bawahan dengan atasan, yang mana yang selama ini kan kepala sekolah itu memahami bahwa begitu pengawas sekolah berkunjung ke sekolah, sepertinya kita mau ingin mengaudit atau mau menyalahkan apa yang dilakukan. Sekarang ini kan perannya kita bukan untuk menyalahkan, tapi mendampingi mereka supaya kita bisa bermitra dalam mewujudkan atau menjadi tujuan sekolah itu sendiri. Terus proses kreatif pada percakapan coaching, kreatif ini sangat menentukan dalam percakapan dua arah yang lebih baik dan berkelanjutan dalam memberdayakan seorang coaching untuk memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini ketika bercakap, saya selalu diam sejenak sebelum melanjutkan kembali aktivitas. Kedua, memberikan ekspresi positif kepada berupa anggukan, senyuman, tertawa kecil. Selanjutnya melakukan kontak mata agar terkesan bahwa saya fokus mendengarkan tentang apa yang dilontarkan oleh coach.
dan terasa lebih diberdayakan untuk menumbuhkan otonomi dirinya dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh coach. Selanjutnya melontarkan pertanyaan bisa memancing coach, maksud saya yang dimaksud itu kepala sekolah untuk dapat mengemukakan ide-ide baru, misalnya apalagi yang perlu ditambahkan atau apalagi yang perlu dikembangkan dan seterusnya. Selanjutnya untuk memaksimalkan potensi, ini ada beberapa uraian yang bisa saya refleksikan. Yang pertama, ketika bercakap dengan kepala sekolah agar maksimal potensi dan memberdayakan percakapan perlu diakhiri suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh kepala sekolah dan ditutup dengan kesimpulan oleh coach pula. Pertanyaan saya ajukan kepada coach untuk bergerak maju seperti apa yang akan dilakukan setelah sesi ini, kapan akan dilakukan alternatif yang disampaikan tadi, bagaimana memastikan program ini bisa berjalan dengan baik, atau mungkin juga saya bisa sampaikan kepada siapa ibu meminta bantuan. Pada bagian akhir, kesimpulan saya meminta kepala sekolah untuk menyimpulkan percakapan dan pertanyaan. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari pertanyaan kita barusan? Apa yang menjadi hal baru dari percakapan barusan? Selanjutnya kita berpindah kepada mindset coaching. Fokus pada coaching atau individu yang akan dikembangkan. Di sini agar proses coaching lebih efektif atau fokus, pada coaching yang saya lakukan adalah memastikan ada waktu luang coaching dan memastikan kondisi lingkungan kondusif, misalnya tidak bising dan lainnya, dan ini merupakan hal yang sangat penting. Namun ada beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. Sebagai tantangan berupa setelah tiba waktu yang ditentukan ada agenda lain kepala sekolah. Maksudnya kita sudah mulai mau bercakap, tiba-tiba kepala sekolah punya agenda lain, misalnya ada telepon dari dinas, sehingga spontanitas aktivitas kita tidak termaksimalkan, atau juga mungkin kondisi kesehatan terganggu, atau tiba-tiba ada tamu di sekolah dan lainnya, sehingga fokus pada coaching tadi itu tidak bisa dikembangkan. Terus bersikap terbuka dan ingin tahu. Untuk memancing respon yang lebih mendalam dari coaching, tentunya ada beberapa langkah positif yang harus saya terapkan pada saat bercakap dengan coaching, berupa pertanyaan bagaimana, seberapa, kapan, atau dengan mimik atau gaya seperti senyum, anggukan, kontak mata, dan juga ada jeda waktu untuk berbicara atau merespon pertanyaan. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Di sini saya merefleksikan bahwa dalam percakapan coaching antara coach dan coaching memiliki peran yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Maka dengan ini keduanya mampu memahami diri masing-masing bahwa dalam bercakap itu perlu kesadaran diri yang kuat agar percakapan lebih baik dan lebih maksimal untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Hal ini seorang coach ataupun coach harus mampu membangun komitmen diri dalam bercakap. Misalnya seorang coach hadir untuk menggali potensi yang ada pada diri coach untuk lanjut Pak, untuk mencapai tujuan. Terus mampu melihat peluang baru dan masa depan. Di sini saya uraikan bahwa supaya hal ini bisa terwujud dalam interaksi coaching, maka setiap akhir percakapan harus diakhiri dengan kesimpulan dan selanjutnya yang disampaikan oleh coach melalui pertanyaan coaching. Misalnya apa yang Ibu simpulkan dari percakapan barusan atau apa yang Ibu lakukan setelah percakapan kita hari ini. Selanjutnya dalam melakukan pendampingan dengan kepala sekolah untuk menentukan program para perubahan di sekolahnya, tentunya pendekatan coaching merupakan strategi ampuh untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini dasarkan pada pemberdayaan kepala sekolah dalam memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya dan lebih menumbuhkan kepercayaan dirinya untuk lebih berkreasi, berinovasi, dan menambahkan nilai-nilai dan menanamkan nilai-nilai tanggung jawab. Dari keempat, mindset coaching memiliki kesadaran diri yang kuat agar sulit diterapkan ketika lakukan coaching. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memahami kondisi seseorang dan kondisi lingkungan. Juga faktor kebijakan yang ada
sehingga hal ini tidak bisa memaksimalkan berlangsungnya post coaching dengan kepala sekolah. Sebagai seorang coach, saya belum mampu meningkatkan kesadaran diri coaching karena ada secara kenyataan seorang pengawas menurut pandangan para kepala sekolah bukan sebagai seorang penentu kebijakan, tapi hanya sebagai rekan kolaborasi, sehingga kadang-kadang apa menjadi kesimpulan dari percakapan tidak bisa diwujudkan atau ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh kepala sekolah itu sendiri, karena terkesan bahwa tidak ada dampak kebijakannya kalau misalnya saya tidak laksanakan, sehingga terkesan bahwa sepertinya mereka itu apa menjadi kesimpulan itu tidak merupakan suatu target harus diselesaikan. Ya. Lanjut, kompetensi coaching. Jadi pertama, kompetensi coaching itu kan ada 3: kesadaran, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Berikut ini saya akan ceritakan kompetensi coaching yang sudah efektif yang dilakukan dalam sesi coaching dengan kepala sekolah. Dari ketiga kompetensi coaching di atas adalah kehadiran penuh. Bahwa pada kompetensi saya melakukan coaching dengan kepala sekolah terlihat akan semangat dan motivasi diri kepala sekolah untuk menyambut dan merespon kehadiran coach pengawas, yang mana kepala sekolah telah menyiapkan ruang khusus untuk bercakap, menyediakan alokasi waktu yang memadai, serta fokus dalam menyimak pertanyaan yang diberikan. Dan strategi yang saya lakukan terkait dengan hal ini adalah hadir tepat waktu, memberikan sapaan yang hangat, memberikan ruang atau jeda sebelum melanjutkan percakapan, memberikan respon berupa senyuman, anggukan, atau jawaban diberikan oleh kepala sekolah. Hal ini akan lebih menyemangati dan memotivasi diri kepala sekolah dalam bercakap dan menciptakan hubungan kolaborasi yang harmonis untuk mencapai suatu tujuan dan memberdayakan si coach atau kepala sekolah. Dalam rangka menerapkan 3 kompetensi coaching, saya akan ceritakan kompetensi coaching yang belum saya lakukan dengan efektif dalam sesi coaching. Saya dengan kepala sekolah adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena hal ini menurut saya sulit untuk diterjemahkan. Apakah pertanyaan saya ini berbobot atau tidak? Yang mana menurut saya sudah berbobot, tapi menurut si coach belum tentu berbobot. Sehubungan hal ini pula saya belum mampu mengajukan pertanyaan di momen yang tepat, karena kadang terkesan terburu-buru mengajukan pertanyaan dan ini sifatnya spontanitas atau di luar kontrol yang mestinya ini tidak boleh terjadi. Yang terakhir saat ini melakukan coaching, saya sebelum maksimal menerapkan rasa untuk mengajukan pertanyaan berbobot, dan strategi yang akan saya lakukan lebih baik ke depannya adalah lebih meningkatkan pemahaman saya tentang konsep mengajukan pertanyaan berbobot dengan berpedoman pada referensi yang ada pada LMS berupa penerapan rasa dalam mengajukan pertanyaan berbobot dalam melakukan coaching saat pendampingan dengan kepala sekolah nanti. Lanjut, contoh di mana 3 kompetensi ini membantu saya maksudnya untuk pendampingan kepala sekolah dengan baik. Kepala sekolah lebih bersemangat dan termotivasi untuk mengajukan kompetensi diri ini karena merasa diberdayakan. Kedua, ada kemajuan dalam mewujudkan program prakas perubahan di sekolahnya karena merupakan hasil dari komitmen dirinya sendiri untuk melakukan pengembangan diri dan sekolahnya. Ketiga, meningkatkan prinsip kolaboratif dalam berinteraksi untuk mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai. Di antara 3 kompetensi coaching yang belum berhasil saya terapkan dalam sesi coaching, menurut saya ketiga kompetensi coaching di atas sudah berhasil saya terapkan, namun belum bisa saya terapkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, konsep coaching dalam melakukan pendampingan dengan kepala sekolah baru kami dapatkan atau belum familiar dengan untuk diterapkan.
Kedua, kepala sekolah belum memahami secara utuh tentang arti penting pendekatan pendampingan dengan coaching dan masih terkesan beraksi percakapan antara atasan dan bawahan. Berikut contohnya, contoh situasinya, setelah ada komitmen berupa kesimpulan dan tidak lanjut dan akhir percakapan coaching, kepala sekolah kadang-kadang mengabaikan kesimpulan dan tindak lanjut tersebut. Dengan kondisi di atas, percakapan coaching, kalibrasi, dan refleksi tidak bisa dimaksimalkan. Maksudnya di sini kita bisa melanjutkan dengan kalibrasi dan refleksi manakala kepala sekolah sudah bisa katakan mengundang kita untuk melakukan percakapan selanjutnya. Terus refleksi atas penerapan alur theta dalam percakapan. Dampak yang saya rasakan ketika menerapkan alur theta dalam sesi pendampingan kepala sekolah, yang pertama, percakapan lebih terarah dan terukur karena diawali dengan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, serta diakhiri dengan kesimpulan dan tidak lanjut yang dikemukakan sendiri oleh kepala sekolah. Kedua, secara emosional lebih menonjolkan kolaboratif kesetaraan antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah. Ketiga, efektivitas dan efisiensi waktu dapat tercapai karena jadwal coach yang ditentukan oleh kepala sekolah. Masalah yang terjadi pada sekolah, baik yang berhubungan dengan pengembangan sekolah, guru, dan pembelajaran dapat teratasi dengan efektif karena pemecahan masalah memberdayakan potensi pada diri kepala sekolah. Kepala sekolah mampu merencanakan program, merefleksi, dan mampu menilai diri sendiri terhadap keberhasilan atau ketercapaian program yang telah dicapai. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan alur theta dalam sesi pendampingan kepala sekolah, terkadang alur percakapan terlewatkan karena jangan sampai terkesan percakapan terlalu lama atau bertele-tele. Kedua, kondisi sekolah yang tidak kondusif, misalnya suara bising atau tiba-tiba ada tamu kepala sekolah. Ketiga, kepala sekolah masih beranggapan bahwa percakapan antara kepala sekolah dengan pengawas sekolah, seperti saya katakan di awal tadi, terkesan masih percakapan antara atasan dan bawahan. Bahkan terkesan sebagai rekan untuk bukan terkesan sebagai rekan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa kepala sekolah belum komitmen dalam mengimplementasikan kesimpulan dan tindak lanjut dari hasil percakapan coaching. Itu yang menjadi tantangan. Terus dampak pada peningkatan kompetensi kepala sekolah yang saya dampingi. Perbedaan yang dapat saya lihat yang terjadi pada kepala sekolah ketika penerapan pendekatan coaching dan pendampingan dengan tanpa pendekatan coaching. Pada percakapan coaching, pengawas sekolah menuntun kepala sekolah dalam bercakap dan akhirnya kepala sekolah mampu menyusun strategi dan mampu menyimpulkan dari percakapan mulai hasil dari alur pikirnya sendiri. Sedangkan pendekatan tanpa coaching, kadang-kadang pengawas sekolah memberitahu, menyarankan berdasarkan pengalaman diri sendiri. Selanjutnya menumbuhkan rasa aman dan percaya diri pada si coaching dalam melakukan percakapan. Sedang pendekatan tanpa coaching masih ada perasaan ragu-ragu atau disalahkan, dilabel sehingga keterbukaan pada diri coaching tidak nampak. Adanya niat dan kesadaran diri serta netralisasi dalam bercakap tanpa ada tekanan, semata-mata bertujuan untuk memberdayakan kepala sekolah. Sedangkan tanpa pendekatan coaching, kurang mengedepankan kesadaran dan memberdayakan sehingga terkadang pengawas sekolah terkesan mengajari sebagai dalam hal ini sebagai mentoring ataupun lainnya. Terus secara umum hal yang menarik ketika melakukan coaching saat pendampingan dengan kepala sekolah, yang pertama kepala sekolah lebih komitmen waktu, kedua adanya keterbukaan dan sportivitas kepala sekolah dalam bercakap, interaksi lebih santai, terbuka, tidak terburu-buru, dan ekspresinya lebih bersahabat dan hangat. Hal yang perlu ditingkatkan ketika melakukan coaching saat pendampingan dengan kepala sekolah. Yang pertama, mengawali dan mengakhiri percakapan sesuai alurnya. Maksudnya alur theta terkadang terlewatkan. Kedua, mengemukakan pertanyaan berbobot karena hal ini menurut saya sulit untuk saya ukur. Yang mana secara emosional menurut saya berbobot, namun menurut coaching biasa-biasa saja.
ketiga, memaksimalkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Hal ini dikarenakan kadang-kadang tiba-tiba ada tamu yang datang di sekolah ke ruang kepala sekolah sehingga lanjut Pak, sehingga percakapan terganggu. Tindak lanjut, yang pertama secara umum saya akan memberikan pemahaman kepada semua sekolah dampingan saya untuk memperkenalkan percakapan yang berbasis coaching dalam menyelesaikan permasalahan, merencanakan program, berefleksi, ataupun menilai keberhasilan program atau rencana yang telah disusun atau dianggarkan. Kedua, secara bertahap dan berkesinambungan akan melakukan percakapan berbasis coaching kepada kepala sekolah binaan saya melalui kunjungan ke sekolah, dan selanjutnya saya akan membuat laporan kemajuan secara berkala sehingga pada waktu tertentu dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya dalam menggunakan pendampingan berbasis coaching. Terakhir, mungkin saran pengembangan. Sesuatu hal yang baru tentunya perubahan akan bertahap dan butuh waktu untuk lebih memaksimalkan potensi kepala sekolah untuk diberdayakan dan profesional. Kedua, yang terpenting bagi saya adalah kepala sekolah harus lebih memahami tentang peran pengawas sekolah sebagai pendamping, sebagai supervisi atau tim audit, sebagai pendamping, bukan sebagai ini, bukan buat ini, sebagai pendamping, bukan salah ketik ya, bukan sebagai supervisi atau tim audit yang sifatnya lebih menekankan kekurangan kepala sekolah, bukan pula mengedepankan penggalian potensi pada diri kepala sekolah atau pemberdayaannya. Terus dokumentasi ada linknya, foto-foto kegiatan dan juga ada videonya. Mungkin itu saja refleksinya saya. Tentunya hal ini belum bisa maksimalkan dan saya juga masih perlu pengembangan diri lebih lanjut, lebih jauh lagi untuk belajar terkait dengan pendekatan coaching yang nantinya akan diimplementasikan di sekolah dampingan. Terima kasih. Saya kembalikan Pak. Ya, makasih Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, untuk supaya nanti teman-teman juga nanti mengirimnya juga bisa terstruktur seperti tadi. Kira-kira kesulitannya apa Pak membuat refleksi ini? Saya Pak. Iya, untuk kita supaya nanti teman-teman yang lain juga ngerti. Di bagian mana yang sulitnya itu? Kalau menurut saya kayaknya tidak sulit karena kita hanya merefleksikan dari kegiatan dari awal sampai hari ini katakan. Hanya saja pengalokasian waktu. Ya, saya sepertinya tidak terlalu merefleksikan secara keseluruhan karena waktunya kita artinya mulai dari kemarin minggu lalu itu kami kan disarankan pengawas sekolah itu mendampingi kepala sekolah karena saya minta maaf untuk kami di Kabupaten Buton sampai dengan sekarang kurikulum satuan pendidikan itu belum semua sekolah mereka sahkan di dinas, yang kepala dinas menyarankan kami segera turun berikan kembali penguatan agar secepatnya kurikulum satuan pendidikannya itu, sehingga untuk merefleksikan kegiatan ini kesulitan saya di situ, yang mana saya hanya menyisipkan waktu-waktu saya untuk duduk dan alhamdulillah walaupun mungkin masih ada kekurangan saya sudah bisa selesaikan karena saya berpikir bahwa untuk kegiatan sinkron hari ini saya sudah bisa upload aksi nyata refleksi saya itu Pak. Persoalan waktu saja kesulitannya. Ya. Ya kan karena ini kan membuat tulisan Pak, bukan sesuatu yang mudah kalau bagi yang tidak terbiasa kan itu. Nah, itu kan ini narasi yang panjang ini diminta, ini kan tidak terbiasa menulis akan kita kerepotan ini. Tantangan yang Bapak hadapi apa ketika terutama kan di sela-sela kesibukan yang luar biasa ini nanti supaya teman-teman juga termotivasi. Tantangan terbesarnya Pak? Tentunya
di samping sistem refleksi yang ada di LMS, juga saya sudah punya catatan kecil yang ada di LMS itu. Saya masukkan dalam draft di file di laptop saya. Tujuannya adalah untuk rujukan saya manakala saya membutuhkan konsep-konsep yang ada di LMS ini. Sekali waktu kan saya berpikir bahwa ini sekali waktu akan ditutup. Nah, kalau ditutup, referensi mana yang bisa saya bisa manfaatkan? Dan saya mengambil suatu langkah, katakan ada beberapa konsep, di situ saya copy baru saya masukkan di draft saya, di file saya, sehingga dalam menyusun refleksi ini, di situ ada gambaran. Oh, ternyata di sisi ini yang perlu saya harus kemukakan. Begitu, Pak. Oke, baik. Terus saya mencoba mau komen yang di Pak. Tadi ada kalimat di sini, ada frasa, ada alur ceritanya sering terlewat. Itu yang bagaimana? Iya. Ini di alur tirta ini kan dalam kita bercakap tentunya kita harus mempedomani daripada alur tirta itu. Kadang-kadang karena ini mungkin saya bisa katakan tadi di awal saya katakan bahwa yang selama ini kan kita hanya bercakap biasa saja, tidak ada alurnya. Ya. Terkait dengan pembelajaran coaching ini, saya minta maaf kemarin di grup penggerak juga kami dapat. Tetapi alhamdulillah di pelatihan kita kali ini ternyata coaching itu yang kami pelajari awal-awal, mungkin pernah juga kan pelatihan bersama Bapak di BGP, yang saya kenal itu hanya untuk pemecahan masalah. Nah itu yang pertama. Sehingga di lewat kegiatan ini ternyata di pemecahan masalah itu baru satu aspek saja. Sebentar nanti ada tindak lanjutnya, bisa untuk bercakap, untuk merefleksi, bisa untuk mengevaluasi diri atau kalibrasi. Nah, jadi saya rasa untuk alur tirta ini, mengapa saya katakan tadi itu terlewatkan? Terlewatkan alurnya. Kadang-kadang mungkin terkesan bahwa jangan sampai sudah lama yang saya bercakap dengan kepala sekolah. Yang mestinya masih ada satu alur yang bisa kita mengaitkan pertanyaan untuk terkesan bahwa alur itu bisa coach atau kepala sekolah bisa menyampaikan. Ternyata kita sudah lewatkan, kita simpulkan saja. Nah, begitu Pak. Oke. Saya pikir tadi bukan alurnya yang terlewat, tapi berbalik. Dari misalnya percakapan perencanaan, nyambung. Atau dari kalibrasi, nyambung ke perencanaan, kemudian nyambung kemana gitu. Saya kira begitu. Ternyata alur ceritanya yang alur ceritanya. Oke. Baik, terima kasih Pak Laubi. Ada pendapat lain dari teman-temannya lain, rekan-rekan lain mungkin? Mungkin ada yang perlu ditanyakan ke Pak Laubi. Ini sudah ada bentuk yang jadi ini. Dan ini tidak mudah loh, menyusun ini tidak mudah. Kelihatannya sepele, ini berapa halaman tadi? Banyak sekali halamannya, Pak. 7 halaman, Pak. Memang diminta itu, semua aspek. Iya, banyak. Nah, Untuk saya pribadi, baru saya lihat ini formatnya, ternyata membuat laporan seperti itu tadi. Saya pikir itu hanya dipelajari, ternyata membuat laporan. Kegiatannya coaching, saya sudah lakukan, Pak. Ada 6 sekolah saya lakukan coaching, terkait dengan kurikulum, terus terkait dengan analisis ini, mereka bisa membuatnya sendiri. Nah ini dengan berpedoman pada Pak Hobi tadi, laporan itu ternyata rinci sekali yang disebut di situ. Saya juga bingung melihat formatnya, mau diapakan ini? Nah, gitu. Jadi dengan itu saya mungkin bisa menceritakan apa yang menjadi alur tirta dalam coaching itu, Pak. Tadinya saya bingung, Pak, melihat format ini. Makanya saya minta salah satu yang sudah kerja itu untuk supaya memaparkan, supaya Bapak yang lain tahu. Ternyata ya banyak sekali loh yang mau diceritakan. Tidak mudah ini membuat ini. Kalau kayak Bu Dewi sudah terbiasa menulis, mungkin enak-enak saja mengalir. Tapi bagi yang lain yang tidak terbiasa, kerepotan betul itu. Pak Nasir, silakan Pak. Kepala sekolah, isi dan sekolah,
Berikutnya ini saya lihat formatnya, aduh, nyapakan ini. Ada template-nya Pak di LMS. Ya, saya lihat sudah di Iya, LMS itu membuat alur cerita terkait dengan bagaimana mekanisme coaching ini nih Pak. Tapi saya tadi dengan melihat apa yang Bapak paparkan itu luar biasa Pak. Dan ini kita sudah lakukan sebenarnya. Cuma nanti mekanismenya seperti apa, kata-katanya, tutur kalimatnya, mungkin alurnya sudah seperti itu Pak. Tadinya kami bingung melihat format itu. Oke. Pak Nasir silakan Pak. Memberikan komentar yang pertama, memang dalam menyusun refleksi ini kalau saya melihat template-nya sebenarnya sudah ada panduan yang berupa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan di sekolah binaan. Hanya memang terkait dengan penyusunan ini, karena kita ini setiap hari juga turun lapangan, memang permasalahannya di waktu kita yang kadang begitu banyak tugas yang tiba-tiba, ya mohon maaf saya kadang juga didelegasikan oleh Kadis dan yang lain, sehingga terus terang kadang tadinya kita rencana mau coaching di satu tempat, tiba-tiba ada lagi surat perintah tugas yang harus kami laksanakan. Yang kedua, bahwa dari bulan Juli kemarin kami itu sudah melakukan pendampingan kepada kepala sekolah kaitannya dengan persiapan pelaksanaan penilaian kinerja, di mana saya yang ada 40 sekolah binaan saya itu terus terang setiap hari itu saya keliling untuk sekarang sudah pada tahap observasi dari 5 siklus pelaksanaan penilaian kinerja untuk kepala sekolah itu. Terus terang ya kita di situ waktu kita, sehingga kadang kita sudah tiba di rumah itu malam, ya sudah capek ngantuk, ya mungkin hanya ya ada waktu kita pada saat subuh atau apa ya, tetapi saya yakin bukan hanya saya, kita semua sama, tetapi di situ yang menjadi masalah. Tapi saya insya Allah untuk yang ini ya tinggal foto-fotonya yang saya akan masukkan. Ada kurang lebih 15 halaman yang saya coba buat ini. Yang berikut saya sudah seperti di Pak Lahobi tadi mengenai kurikulum satuan pendidikan, kalau saya tidak salah di dalam Permendikbudristek nomor 12 ini untuk pengesahannya itu kan cukup yang buat itu adalah kepala sekolah. Tidak perlu lagi ada pengesahan dari dinas pendidikan. Ya ini yang saya sempat pahami. Jadi mungkin kita hanya mendampingi untuk memvalidasi, tetapi untuk meminta tanda tangan dari sana, kayaknya yang saya dengar dan saya pahami itu adalah tidak perlu lagi ada tanda tangan kepala dinas, Pak. Itu yang mungkin perlu kita luruskan bersama. Entah ini gimana, tetapi itu yang saya dapat, Pak. Ya, jadi itu kaitannya dengan menjawab pertanyaan teman-teman di LMS mulai dari 1 titik berapa itu, ya memang saya juga sendiri sama dengan anggapannya Pak Sarda tadi. Ya pantas saya lihat yang banyak komen di sini Bu Dewi nih. Tetapi kalau saya itu hanya saya menjawab untuk diriku, saya tidak komen untuk balik kepada teman-teman. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya informasi dari Pak Fasil tadi, ya mudah-mudahan kita bisa ambil waktu sebelum tanggal 30 sudah ada komen lagi. Saya kira itu. Jadi insya Allah kalau untuk laporan ya berdasarkan apa yang kita laksanakan, saya kira dengan pertanyaan atau panduan dari pertanyaan pemantik itu bisa sedikit kita ceritakan, Pak. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir. Bu Dewi silakan. Baik Pak. Bu Dewi Arnia. Ya, makasih Pak kesempatannya.
Jadi ini kalau saya juga sama sih seperti Pak Nasir ya. Kalau refleksi, alhamdulillah sih panduan ada. Mungkin kita hanya mengikuti panduan. Cuman mungkin saya yang berpikir bahwa yang kita mau refleksikan ini terkait coaching yang kita lakukan barusan. Nah, kalau terkait coaching yang baru kita lakukan sih memang mungkin kita bisa merefleksikan, tetapi dengan template yang ada mungkin akan lebih bagus. Misalnya memang kalau yang kita refleksikan itu terkait pendampingan yang sudah kita lakukan, kayak gitu kan. Bukan hanya Ya. terkait yang kemarin saat kita aksi nyata itu terbatas sekali. Misalnya kita hanya melakukan, kalau saya kan kemarin hanya perencanaan. Jadi kalau kita akan merefleksikannya itu mungkin akan lebih bagus seandainya mungkin kita sudah dalam tahap apa ya, sampai refleksi mungkin ya sesi coachingnya. Jadi ya saya mau konfirmasi kembali sama Pak Fasil, berarti ini refleksinya bisa terkait bagaimana pendampingan kita di luar bahwa kita hanya merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di aksi nyata gitu. Jadi biar bisa lebih ini aja, mendalam aja apa yang kita refleksikan, apa yang sudah kita lakukan, walaupun mungkin waktu pendampingan yang dulu kita belum memahami bagaimana dengan alur tirta, apakah kita menggunakan alur tirta apa enggak. Jadi kita agak susah juga kalau misalnya kita mau merefleksikan misalnya pendampingan kita yang coaching yang dulu yang sudah kita coba lakukan, tetapi mungkin kita tidak memahamkannya bahwa kita saat ini kita dituntut misalnya mungkin ada alat bantu untuk sesi coaching kita dengan alur tirta. Jadi seperti itu sehingga kita bisa merefleksikan dengan alur tirta yang kita coba terapkan dalam aksi nyata ini. Itu saja sih sebetulnya Pak. Lalu kalau terkait dengan ini, saya sebetulnya Pak Nasir juga nggak rajin-rajin amat sih, mungkin yang pertama aja gitu yang masih bisa digaskan gitu kan, yang masih ada waktu agak luang-luang. Ini juga kemarin saya yang udah mulai pembelajaran 23, saya lupa-lupa juga ya, apakah sempat saya melihat atau mengomentari punya teman kayak gitu kan. Tapi nanti insya Allah deh kalau ada waktu. Ini tadi sebetulnya saya agak sedikit bernapas lega gitu kan pagi-pagi yang udah lihat ini juga LMS. Ini mau masuk dua kegiatan ternyata alhamdulillah gitu kan, ini ternyata sore jadi udah selesai juga tadi. Untuk kegiatan paginya yang sama-sama menggunakan ini juga secara daring juga kan. Jadi itu aja, nanti saya coba maksimalkan lagi untuk melihat kekurangan-kekurangan dan menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan supaya harapannya Pak Fasil dan harapan kita semua kita bisa menyelesaikan ini dengan baik gitu ya. Lalu kalau terkait refleksi mungkin nanti saya akan refleksikan juga terkait dengan apa yang sudah di luar aksi nyata yang kita lakukan, yang hanya terbatas aksi nyata ini yang hanya mungkin 5-10 menit aja sih kemarin kan videonya, mungkin tidak banyak yang bisa kita gali lebih jauh apa kekurangannya, apa yang sudah efektif, apa yang belum. Tetapi kalau kita bisa merefleksikan misalnya pendampingan yang sudah kita lakukan, mungkin akan lebih banyak lagi yang bisa kita refleksikan karena apapun itu pasti masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Sekarang pun juga mungkin seperti itu, dan itu akan menjadi refleksi yang secara berkesinambungan kita lakukan. Jadi mungkin itu aja Pak Fasil, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Memang yang kesulitan ini di bagian alokasi, dan sesi ini kan salah satu permintaannya Bapak semua supaya sore gitu. Ya alhamdulillah Tapi sih. saya menolak kalau malam, mohon maaf. Kalau malam saya menolak. Saya kasihan nanti Bapak sudah capek malam masih lagi harus ambil. Ini kan kita ambil sela-sela dan hanya 90 menit juga refleksinya. Jadi memang kesulitannya itu nanti di alokasi waktu dengan berbagai macam kesibukan yang di akhir tahun ini. Ini kan dikejar semua ini. Ada kinerja, nanti masuk lagi siar, nanti masuk lagi apalagi jambore GTK ada yang mau ikut. Wah, itu pokoknya bertubi-tubi nanti. Nah, ini memang kesulitan ini yang makanya saya selalu minta, aduh, ini kok yang sini lambat, itu ada yang sudah ada mundur 1 orang lagi, setelah 2 mundur 1 orang lagi. Aduh, saya yang dapat teguran di pusat, ini Fasilnya gagal tuh, dianggap gagal kok kena mundur. Padahal kita sudah coba memotivasi banyak. Tapi ya memang saya pahami, makanya saya tidak mau banyak menuntut Ibu Bapak harus on time segini karena saya paham sekali itu, dan saya pun juga mengalami juga gitu loh. Jadi kita kasih batas waktu sampai 30 supaya juga ada waktu saya untuk bernafas juga. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah mengirim tanggal 30 lebih, wah saya yang kalang kabut nanti. Repot saya nanti. Ya, jadi minimal ada yang dikerja. Kalau nanti Pak Lahobi atau Bu Maja Uleng
bersedia untuk dikopikan ya silakan saling menjapri atau dikirim di grup. Itu kan hak patennya beliau berdua. Supaya untuk mempermudah. Tuh. Karena memang tidak gampang loh membuat seperti ini, tidak gampang. Kayaknya sepele tapi 7 halaman, tapi kalau kayak Pak Nasir banyak sekali kesibukan, waduh. Ampun itu. Bukan hal yang, apalagi Bu Dewi ini banyak lagi asesor perpustakaan kayak macam-macam kayak Ibu Dewi ikut asesor perpustakaan lagi. Coba Pak Lobi coba. Semangat Bu Dewi. Nah, coba Pak Lobi dulu cerita Pak. Pak Lobi cerita dulu Pak, menyusunnya Pak dengan berbagai macam ke Pak. Silakan. Bagaimana menyiasatinya Pak? Menyiasatinya itu tentunya kita manfaatkan waktu-waktu luang saja Pak, Bapak Ibu. Biasanya saya malam kerjanya karena siang tentunya kan kita ke sekolah-sekolah untuk mendampingi. Ya, biasanya malam saya sisakan waktu saya malam untuk coba menyusun atau merangkai kalimat-kalimat di aksi nyata ini. Dan itu saya kerjakan bukan hanya satu malam. Kayaknya lebih kurang 5 malam Pak, lebih kurang 5 malam karena mulai hari Senin yang lalu. Nah, saya sudah buka. Alhamdulillah kemarin hari Minggu, kalau kemarin hari Minggu full time mulai pagi sampai sore. Alhamdulillah kemarin sore saya sudah upload. Tadi malam. Ya. Perkiraan saya mungkin 3 hari ya Pak kerja Pak. Oke, ada lagi yang mau komentar supaya nanti agak Saya udah nyicil 3 hari udah setengah loh ini. Alhamdulillah. Tidurnya udah sampai jam 1 malam terus kalau hobi. Tidurnya jam 1 jangan malam. terlalu Karena harus memeriksa. Jangan begadang terus Bu. Jaga fisik. Iya. Ya kalau saya jam tidurnya di bawah jam 12 saya sudah tidur nih. Ya. Saya malam Saya terus. hanya Kalau mengingatkan kepala saja 5 Ibu ke Bapak atas itu bisa begadang begadang. malam. Iya, begadang nanti efeknya bukan sekarang yang didapatin masalahnya. Iya. Oke, ada lagi yang mau sharing atau mau pingin apa didiskusikan terkait ini refleksi, dan nanti Ibu Bapak juga masih ada template satu lagi ya di 4.6 kalau tidak salah. Itu membuat atau penilaian secara keseluruhan tentang program ini. Nanti Bapak lihat di 4.6 kalau tidak salah. Ada. Nah, itu ada diminta. Sudah ada template-nya juga. Ada template-nya juga. Itu juga bukan hal yang gampang juga kalau memberi. Bukan hal gampang kalau kita lihat gitu. Kayaknya sepele tapi 1 halaman 2 halaman untuk menyusun tidak cepat juga. Tuh. Terus kalau bisa kayak tadi ada beberapa hal yang refleksi, kemudian ada hal yang baik, ada mungkin kesulitan. Alangkah baiknya Ibu Bapak bisa terapkan di Jambore GTK. Ya, dibuatkan di Jambore GTK karena nanti jangan hanya Bu Dewi saja yang maju. Cari pesaingan lain gitu. Jangan siapa sih yang tidak mau dapat laptop terus berangkat ke Jakarta gitu. Harus ada yang bersemangat. Ya, diusahakan bisa diwujudkan. Nanti bisa berusaha diwujudkan dalam bentuk video, bentuk narasi. Narasi itu bentuk refleksi ini nanti bisa menjadi bentuk alur star ini bisa dapat. Itu sudah bentuk alur star ini template-nya. Jadi lebih gampang lagi Bapak menyusun videonya. Tuh. Ada lagi yang mau didiskusikan, Bu Munawar kan sudah mikir-mikir itu. Apa yang masa ketiga? Dia memikirkan mau turun visitasi lagi. Visitasi. Tidak Pak, yang saya pikirkan ini Pak kan jadi pas di samping yang yang dijelaskan tadi yang di tadi Pak, apa kita harus buat lagi semacam video refleksi Pak atau bagaimana? Boleh. Kalau Ibu mau buatkan video refleksi boleh. Ya mati jaringanku Pak. Kalau Ibu mau buatkan video refleksi silahkan. Oh kalau tidak bisa ya Pak? Bisa.
Oh gitu. Jaringan error. Setengah mati jaringan Pak. Iya. Kita di Muna kayak ini Bu Munawar atau di Lonti. di Di pinggir laut. Atau di Munawar di mana? Kenapa Pak Wayang? Di Lonti atau di pinggir gunung ini? Di Munawar itu di mana-mana. di luar kota Pak. Oh, di luar kota. Biraha. begitu tadi. Wih. Pak Bu Basir, Majauleng. terkait dengan Iya. ya lo Silakan Pak. Halo, Pak iya, gimana terkait Pak dengan Wayang? laporan ini Pak, selain laporan yang tersusun sesuai dengan format itu tadi, berarti bisa video juga Pak ya. Pada rencana saya ini buat refleksi hasil coaching perencanaan kemarin, saya rencanakan refleksi di bulan Oktober. Saya belum melihat di di materi ini ternyata ada refleksinya. Nah, itu. Mungkin minggu ini atau minggu depan saya selesaikan itu Pak. Iya. Itu refleksi harus tertulis dulu Pak. Yang seperti Pak Laubi dengan Bu Majauleng buat dulu. Kalau nanti ada videonya silakan tambahkan. Oh jadi video Boleh. jadi videonya Pak bisa kita tambahkan bisa tidak penting ada refleksinya ya Boleh. Pak. Ya. Videonya tuh sunnah, tapi yang tulisan tuh fardu. Muna, nanti share videonya ya, video refleksinya supaya saya lihat. Saya kemarin sudah Pak cuman belum belum saya upload. Iya. Saya lihat dulu. Berarti belum bisa dibaca. Kalau di template itu Bu Munawar, kalau di template di panduan itu Bu, di bagian G itu ada dokumentasi. Jadi silakan tambahkan tautan untuk membuka foto. Iya. Atau video. Boleh. Jadi di situ Berarti di bisa terakhirnya Bu. Coba Harus. buka itu di template di panduan itu Bu untuk laporan di bagian G itu terakhir itu Bagian kita akhir. diharapkan ya kita menambahkan tautan video atau dokumentasi foto. Oke. Jadi di situ Bu. Tautan dokumentasi dan Ya, foto. Berarti bisa foto, bisa video karena Ya, itu kan tempatnya Bu Nawar, ada tempatnya. Coba baca dulu di Oke. panduan Bu Munawar di bagian G itu. Ada Belum baca. dokumentasi Bu. Oke, mungkin Bu Majauleng bisa share coba Bu Majauleng berbagi ke yang lain Bu. Kalau bisa Menyusunnya, Bu. di situ saja Pak Pasir, jaringan saya di sini Pak baru-baru menyala. Enggak, lampu Ibu ceritakan agak saja. Ibu lambat ceritakan di saja, Bu. jaringan. Ibu ceritakan saja. Ibu ceritakan secara umum saja. Oh, secara umum saja Pak, terkait refleksi Ya, situ Pak ya. kesulitannya apa? Oh siap Pak, siap. Memang Pak izin artinya kita ini kan sama-sama belajar terkait coaching. Jujur Pak, saya sini ada 2 kepala sekolah saya coaching. Terkadang juga itu kepala sekolah mengatakan sebenarnya itu coaching apa sih Bu pengawas? Jadi kadang kita juga saya pikir kita sama-sama belajar Pak KS. Artinya dengan kondisi kalau coaching mungkin kalau istilah kemarin bahwa curhat ya. Curhat terkait permasalahan yang dihadapi di sekolah. Kadang juga mereka itu sempat juga ada yang bertanya, yang mana dikatakan pertanyaan berbobot Bu pengawas. Kadang juga saya di informasi seperti itu. Tapi yang pastinya bahwa dengan adanya coaching ini, mereka juga jadi bahan refleksi juga untuk kepala sekolah bahwa ternyata permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah ini memang perlu kita didampingi oleh pengawas. Karena memang kayak kemarin waktu izin Pak ya, ini mungkin melenceng dari kegiatan ini, kayak kemarin Lokakarya, ada peran pengawas. Di situ ada kasus yang dimunculkan. Setelah dimunculkan kasus itu, memang kami dapatkan di sekolah binaan. Sekolah binaan bahwa ada guru penggerak hebat. Harusnya kan dia memberikan training kepada teman-temannya di sekolah. Terkadang ini kepala sekolah juga
apa ya, mungkin ada merasa segang itu komunikasi dengan gurunya yang guru penggerak untuk bisa berbagi praktik baik. Mereka langsung ini kepala sekolah bicara sama saya selaku pengawas. Menurut kita ini Bu Pengawas, bagaimana apa yang harus saya lakukan menghadapi ini guru penggerak hebat? Bisakah dia berbagi di sekolah kami? Nah, setelah itu saya tanya, kalau menurut kita Pak KS, apa yang harus kita lakukan? Jadi itu kepala sekolah bercerita. Jadi memang intinya bahwa di refleksi ini kelemahan-kelemahan barangkali memang harus keterbukaan yang harus dimunculkan. Tapi terkadang juga ada kepala sekolah tidak terbuka. Karena mungkin juga kita di pengawas kan tidak mungkin bertanya, Pak KS ada masalahnya? Nanti saya coaching kita. Kan tidak mungkin. Iya. Itu kan? Ya, itu masalahnya. Itu ya beberapa hal yang mungkin sama-sama kita pahami mungkin. Samakan persepsi bahwa terkadang itu coaching menurut kepala sekolah itu ada berbeda-beda anggapannya. Ya. Sepertinya bahwa pengawas yang harus bawa masalah. Sebenarnya kan kepala sekolah yang ini. Nah, itu barangkali Pak ya, mohon izin Pak Fasil, itu sekedar refleksi kami. Kalau menyusun refleksinya bagaimana Bu, pengalamannya Bu? Untuk yang lain juga nanti. Menyusun template-nya ini Pak ya? Iya, ini yang... Iya, betul Pak, mohon izin. Saya juga sibuk sebenarnya Pak Fasil, ya sibuk juga. Begitu melihat ini template, awalnya kaget juga. Ini sebenarnya mau diapakan ini? Jadi kalau saya agak capek atau lelah, saya lepas dulu. Sebentar lagi ada berapa menit baru buka. Tapi kayaknya ini Pak sekitar 2 hari saya kerja. Kalau pulang dari kantor atau kembali dari sekolah, baru saya buka-buka lagi. Apa makna dari setiap tahapan-tahapan tadi. Tapi yang pastinya Pak, bahwa luar biasa juga ini kalau kita, artinya saya gunakan juga Pak di PMM itu alat bantu untuk redaksinya. Ada kopi-kopi juga di PMM itu Pak, yang apakah? Yang tanya Al. Itu juga saya, ya asisten saya guru juga ambil. Asisten guru. Jujur Pak, saya juga kalau terkait narasi, saya juga enggak juga. Artinya tidak susunan kata-katanya itu enggak ini. Jadi saya mengcopy tadi di PMM, tapi saya kondisikan dengan pada saat kami coaching kepala sekolah. Jadi situ tadi memang kalau saya lihat ini Pak, ada beberapa di situ yang kami copy di situ, copy paste, tapi yang pastinya bahwa begitulah kondisi yang kami coaching di satuan pendidikan. Yang kepala sekolah yang saya tampilkan itu Pak. Jadi memang kita butuh butuh kesabaran, yang pastinya manajemen waktu lah untuk mengatur ini redaksi-redaksi yang, tapi jujur Pak, mungkin ini juga belum maksimal. Artinya yang namanya kita baru belajar. Jadi yang pastinya itu Pak, saya juga ada referensi dari luar. Izin Pak itu Pak Fasil. Oh, ya, makasih Bu. Ya, Ibu Manjaulen jujur sekali mengcopy paste. Iya Pak, daripada juga Copy saya paste memang kalau mau saya mau bilang banyak yang mohon maaf saja, toh kalau lihat bahasanya. Sebentar Pak, saya lihat bahasanya yang dari teman-teman yang sudah membuat itu kurang original. belum menampakkan refleksi sesungguhnya. Bahasanya masih bahasa kita, kalau kita lihat di internet itu gampang. Iya Pak, betul. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti
Saya mau tidak enak juga mau bilang, tapi karena Bu Jauleng sudah ungkapan sendiri ya sudah, saya perkuat saja. Kan baru belajar, Bahasanya ya Pak. Sebenarnya Pak Surip sebenarnya itu juga mau bilang tadi Pak. Sebenarnya saya sudah mau bilang juga tadi Pak begitu. Iya. Bu Elvira bagaimana Bu Elvira? Ya izin Pak, ya makasih saya reset. Jadi memang kenyataan yang kita hadapi di lapangan begini Pak. Memang proses perubahan dari pendamping dengan pengawas, pembina dan pendamping itu memang masih proses, sehingga kenyataan yang kita hadapi adalah kondisi kepala sekolah yang belum move on. Saya katakan belum move on dari kata pembina dan pendamping itu, mereka masih kita datang itu untuk dibina. Jadi kadang mereka tidak terbuka, tidak jujur mengungkapkan apa pada proses coaching itu. Mereka hanya menunjukkan yang baik-baik. Padahal sebenarnya saya mau ingin tahu sebenarnya sebagai pendamping kita ya apa adanya saja apa yang kamu kemukakan di dalam itu, sehingga proses coaching itu agak sehingga saya kalau praktek coaching itu kadang berulang-ulang. Fokus ini jangan hubungkan dengan AKAS apa, coba fokus apa yang menjadi ini, sehingga saya berulang-ulang video cut dulu karena itu. Jadi memang dari dua teman Pak Laubi dan itu saya lihat memang mengatakan begitu. Jadi proses kepala sekolah, tantangan kita kepala sekolah yang belum move on dari pembina ke pendamping itu yang pertama. Kedua, kita sebagai kalau belajar di daring, jujur Pak, di situ kita lihat juga kejujurannya kita dan tidak ada orang bisa saja itu kita copy paste, itu mau saya katakan. Makanya saya itu berusaha kalau bertugas daring, baik itu sebagai fasilitator atau sebagai ini tugas dari peserta dalam proses daring itu berusaha menyampaikan benar-benar yang nyata yang kita ungkap di lapangan, yang kita hadapi di lapangan, kita gambarkan dalam bentuk nyata dari ini, tetapi itu mau menyusunnya jujur memang, sehingga betul tadi yang saya teman katakan berdua bahwa memang kata-katanya kalau saya lihat dari Pak Laubi saya sudah bisa membaca kasih kata kami pasti semua. Itu mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Pak Nasir ya. Ya memang tidak apa-apa. Namanya proses itu sebenarnya tidak masalah. Saya tidak mempermasalahkan juga lalu bahasanya kan sudah. Karena kita berusaha di mepetnya waktu dan target harus terselesai. Semua usaha harus kita coba kan begitu. Itu tidak masalah. Nah, yang menarik tadi Bu Elvira yang Bu Elvira tadi menarik, kalau yang daring-daring mengatakan jujur itu susah deh. Kalau luring Bu, nah ini pengalaman luring saya dengan pengawas ini. Karena saya dulu kan pelatihan EK, pengawas kan yang di BPMP. Saya itu luring Bu, tapi dapat jujurnya juga susah. Kerjakan tugas, belum saya instruksikan sudah ada jawabannya. Ternyata ambil dari tahap sebelumnya. Kan itu Bu. Ya, tidak apa-apa lah. Nah, nanti yang penting Ibu Bapak sudah kerjakan semaksimal mungkin dengan apapun. Nanti kan sudah mulai pelan-pelan lah. Sudah mulai ngerti itu alur star yang dibuat. Ya. Kemudian Ibu Bapak nanti habis ini kalau bisa diusahakan secepat mungkin selesai. Ya, refleksinya kan. Karena Ibu Bapak akan dikejar lagi. Ada 3 program. Saya besok ke Jogja untuk mengejar untuk untuk pelatihan IKM. Nah, pelatihan IKM nanti yang mau dijalankan. Itu mungkin salah satunya pengawas nanti masuk. Kemudian pemberantasan kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual itu masuk lagi. Ya, kemudian alusia ada 3 kegiatan yang akan nanti Ibu Bapak salah satunya pengawas yang akan dikejar. Nah, kalau ini tidak selesai satu-satu, keteteran semua itu nanti. Repot. Lagi gitu Pak. Saya belum bisa bilang Bu. Besok baru rakornasnya nanti saya info. Pak Nasir bagaimana, silakan Pak Nasir. Mute Pak, mic-nya Pak masih off. Tabe. Baik, terima kasih Pak Fasil, Bapak Ibu. Jadi memang kaitannya dengan metode pendampingan coaching ini, kalau saya melihat ini dia bisa familiar ini di munculnya Perdirjen 4831 ini.
sehingga memang kita betul-betul dituntut untuk lebih memahaminya ini metode, terutama metode coaching. Jadi saya sendiri juga di lapangan memang masih banyak juga kepala sekolah yang bertanya tentang apa itu sih coaching, ya, dan saya baru lebih paham setelah saya membaca ini Perdirjen 4831 yang dimana di situ ada beberapa metode mulai facilitating, coaching, mentoring dan lain sebagainya yang ya mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di sekolah binaan kita masing-masing. Yang kedua kaitannya dengan laporan ini Pak, sudah ada template, sudah ada panduan. Apakah itu nanti ada semacam kaidah penulisannya yang mungkin apakah menggunakan huruf ini, kemudian bagaimana dengan spasi dan besarnya huruf. Ini juga mungkin kami butuh penjelasan dari Pak Fasil, Pak, supaya jangan sampai di pertanyaan untuk bagian A hurufnya itu Times Roman, di bagian B-nya sudah tahoma lagi dan lain sebagainya. Jadi ini yang butuh kami ya pencerahan dari Pak Fasil. Terima kasih. Yang terakhir dulu Pak. Untuk yang formatnya saya tidak mengharuskan harus ini Pak. Yang penting tulisan di dalamnya sesuai dengan konteks pertanyaannya. Itu saja. Jangan melebar kemana-mana nanti repot. Mau ambil Ibu Bapak ambil dari ChatGPT silakan. Tapi kan namanya refleksi kan pengalaman pribadi sebenarnya. Bahasanya pasti berbeda. Gaya bahasanya Pak Nasir dengan Pak Sandra pasti beda gitu. Tidak akan sama itu. Kemudian yang tadi menjawab tadi Bu Majaulen tadi juga, kemudian Bu Elvira dengan Pak Nasir juga, apa itu coaching ditanyakan kepala sekolah. Nanti tidak usah kalau saran saya tidak usah dijelaskan teori coachingnya Pak. Oh coaching itu begini enggak. Nanti dipancing saja. Pak Kais, tadi kok saya datang ke sekolah, kira-kira kok ada anak yang terlambat atau ada guru terlambat ya? Nah, kita mulai mancing dari satu kasus Pak, gitu. Baru kita tanyakan, kira-kira kalau guru terlambat itu bagaimana ya Pak ya? Ada nggak yang standarnya? Oh, ada Pak, harusnya guru ini menjawabnya. Harusnya tuh guru datang jam segini. Oh, jam begini ini. Terus kalau kira-kira kalau terlambat terus diapakan? Nah, kita mancing terus Pak gitu. Nah, setelah selesai mereka ungkap, oh harusnya begini Pak, nanti ini. Nah, rencananya Pak, oh rencananya saya mau buat ini. Nah, setelah barulah kita ungkapkan, itulah coaching Pak, gitu. Jangan dijelaskan coaching itu, nah kayak Bu Majolek, coaching nanti ada presence-nya, dan wah bingung itu kepala sekolah. Kalau Lebih izin Pak, langsung pakai contoh saja. Itu. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Ya, makasih Pak. Kalau saya Pak kemarin, ini saya cerita tentang pengalaman saya Pak kemarin. Kemarin saya pada saat coaching itu, saya kepala sekolahnya, Pak Kais di mana? Saya mau ke sekolah besok. Ya, iya Bu. Kira-kira apa? Pokoknya saya mau ke sekolah besok. Tiba di sana, saya bilang, saya ini ada kegiatan saya, coaching. Apa itu coaching Pak, Ibu pengawas? Saya bilang, ada di Google itu Pak. Kemudian saya perlihatkan videonya Ibu Dewi. Nah, ini coaching ini. Saya tidak usah menjelaskan. Kalau mau tahu tentang coaching ini, saya perlihatkan ini videonya Ibu Dewi, Pak. Saya suruh pelajari. Jadi, setelah dia lihat itu videonya Ibu Dewi, bagaimana sudah mengerti coaching? Katanya, sudah Bu. Oke, sekarang saya bilang kebetulan saya ada kegiatan. Kira-kira apa yang kita bukan ini Pak KS? Jadi ada 3 kali pas saya ulang itu. Pak itu di video saya tuh Pak ada satu kepala sekolah tidak pakai kampuroi, satu ada pakai kampuroi karena tidak bagus Pak. Saya mau ulang lagi, aduh kejal ke sekolah lagi. Jadi itu betul-betul kepala sekolah pada tidak mengerti tentang coaching. Saya bilang kalau mengerti tentang coaching, ya lihat itu videonya Bu Dewi. Jadi situ ada coaching, begitu seperti itulah coaching saya bilang Pak. Bukan kucing ya. Kucing. Pokoknya Ibu jujur sekali. Sekali. Dan langkah ke sini langkahnya. Jadi ini berbagi pengalaman Pak Fasil yang saya lakukan dengan teman kepala sekolah, ada beberapa kepala sekolah, ada 6 yang sudah saya lakukan. Itu saya bermula dari pokok masalah. UKS kalau saya besok ke sekolah, apa masalahnya Ibu? Ada mengenai tentang kurikulum, menganalisis CP, membuat metode pembelajaran,
Jadi dengan alur Tirta yang saya gunakan itu konsep saya sendiri. Nah, itu alurnya saya lakukan sehingga dia jalan keluarnya nanti di bulan Oktober ini rata-rata dia sudah bisa membuat. Jadi saya tidak sampaikan seperti Bu Muna tadi, rahasianya itu saya tidak sampaikan. Ya, tapi dia bisa lompat jalannya ke sini seperti itu. Jadi kita yang ngatur seperti itu pengalaman saya. Bisa juga Pak berbagi pengalaman, izin detik-detik ini. Kemarin juga ini Pak kejadian, ketemu kepala sekolah kegiatan Maulid. Sempat saya tanya, Bu KS bagaimana penilaian kinerja observasi guru? Oh sudah Bu pengawas, tapi ini guru senior, begitu saya observasi, kok dia beda dengan guru junior. Kenapa? Tahapan-tahapan pada saat mengajar itu Bu pengawas, kayaknya bagaimana ya, tidak sesuai di hasil observasi. Sudah, oh begitu, saya mau refleksi nih Bu pengawas. Begitu saya katakan, nanti saya refleksi kita. Nah, sudah bilang, waduh, menyesal juga saya curhat dengan Bu pengawas ini. Tapi kan itu kan spontan Pak ya. Maksudnya itu sudah refleksi di situ. Sudah coaching refleksi ya Pak Moniki. Ya, tapi bagusnya jangan saya refleksi ya Bu KS. Wah, itu boleh langsung kaget. Tapi kira seperti apa ya Bu ya? Kira langsung masuk ke sesinya saja. Itu bisa dia pingsan itu. Ya pingsan nanti KS-nya itu bahaya. Tapi untuk dia bercanda kalau sudah bilang lagi nanti Bu ya ada waktu kami supaya bisa direfleksi bahwa ternyata komunikasi dengan pengawas ini itulah bagian dari refleksi coaching. Itu dia sadari. Ya. Itu makanya jangan langsung strict kayak Bu Dewi, Pak KS, kita mau refleksi dulu ke perpustakaan. Pusing terus sekolah. Saya tanyakan, Pak, kayaknya langsung kabur. Ya. Nah, gitu. Mainannya begitu, Bu. Kayak kemarin saya di kunjungan lapangan di PSP di Koltim, saya tidak langsung saya mainkan saja. Oh, kok begini ya? Saya coaching sendiri. Akhirnya tidak langsung refleksi ini. Iya, betul. Nah, nanti juga dipertajam di 4 percakapan ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu fokus di problem solving saja, tapi masuk ke perencanaan, terutama nanti di perencanaan ketika kita gandengkan coaching itu dengan Bagja dengan nanti alur siar. Itu nanti menarik sekali. Kemudian di problem solving, refleksi, kemudian kalibrasi. Ya, nanti dipertajam di situ. Jangan di problem solving terus, pertajam nanti. Ya, insya Allah ilmu-ilmunya nanti BGP kita mau masuk ke situ. Ya, nanti terutama di alur siar. Itu yang butuh Ibu Bapak pengawas harus kuasai, wajib itu. Karena ilmunya menarik. Ya, insya Allah nanti kalau ada undangan, siapa yang terundang, tapi yang terundang nanti 4 hari tidak bawa HP, tidak boleh pegang HP. Jadi pembelajaran tidak boleh pegang HP. Ngeri juga itu. Alat bantu itu Pak, alat bantu. Itu menarik itu. Nanti insya Allah ketemu saya lah nanti sedang saya ulah. Ya. Ada lagi Bapak mungkin yang perlu di-share? Apa perlu didiskusikan? Sudah ini mau Pak Surip itu terkait dari aksi nyata 3 itu di 3 pembelajaran 3 itu setahu saya petunjuknya itu harus perencanaan ya Pak, coaching perencanaan. Yang opsional toh? Iya. Yang opsional. Iya. Perencanaan pengembangan diri. Iya. Kalau Bu Elvira mungkin bisa masuk di kayak bisa nyontek Pak Sabda dengan Bu Majauleng. Yang kemarin ada loka karya PSP itu pengembangan diri. Oh bisa masuk sebenarnya. Oke. Ya. Terima kasih Pak, mau konfirmasi. Ya. Baik, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah sore, kita sudah lelah semua. Ya, terima kasih sudah sampai titik ini bahwa Pak Wiu masih bersemangat. Ya, nanti diusahakan masih bersemangat. Dan saya minta Ibu Pak jangan lembur. Gimana Pak? Absen ada Pak Surip. Absennya ada. Silakan. Wah, belum bersuara. Silakan. Absennya. Gimana Pak? Absen. Adakah absen? Absennya ada. Absensi Pak. Absen kehadiran di sini. Nanti Bu Lilis absennya. Itu tugasnya Bu Lilis. Bu Lilis nanti buatkan. Kalau ini sudah terekam langsung kok Pak. Sebenarnya sudah terekam langsung, ada muncul absensi otomatis. Sudah kelihatan Pak Hasan itu masuk jam berapa, keluar jam berapa, masuk lagi jam berapa, ada semua.
catatannya. Oh iya. Baik, baik. Ya, jadi sudah ada mungkin absen. bisa kita tutup ya, nanti diinfokan Bu Lilis. Mungkin bisa kita tutup karena Ibu Bapak mungkin sudah banyak aktivitas yang harus dikerjakan lagi, sudah sore juga. Saya hanya minta Ibu Bapak jangan terlalu banyak lembur, ya. Kita sudah usia-usia begini, ya mungkin belum terasa sekarang, nantinya tuh yang bahaya. Gitu ya. Saya sekarang pun kalau jam 10 sudah jam 10 gitu. harus jaga fisik, ya. Begitu berjibunya kerjaan, manage yang bagus. Makanya saya minta maaf saya tidak melayani sinkron malam. Karena bisa lama itu kan. Kayak ceritanya Pak Sandra nanti bisa sampai jam 2 malam. Jaringannya juga terganggu kalau malam. Ya, saya sampai jam 10. Saya mau sampai jam 1. Ya. Baik, Ibu Bapak, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih sekali. Kita nanti saling komunikasi dalam grup. Kalau ada kesulitan, diusahakan secepatnya diselesaikan yang tagihan-tagihannya supaya kita juga dapat semua sertifikat supaya enak. Karena itu nanti akan berguna di kedepannya. Ya, sertifikat itu bukan sekedar pengakuan diri, tapi nanti akan berguna. Karena ada program BGP berikutnya yang nanti akan terkait dengan ini. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau selama ini mungkin saya kurang asik, kurang berisi apa yang menjadi harapan Bapak. Karena saya masih banyak belajar, belum sehebat yang Ibu Bapak semua. Jadi dimohon maafkan hanya karena kebetulan saya saja pada posisi fasilitator sekarang ini. Baik, terima kasih. Izin saya tutup ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih, Absennya Pak.